Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Alhamdulillahi mujibu da'wah. Ya qadil hajah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani minal mu'minina wal mu'minati ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna in syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Kalim, kajian online mahasiswa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala kenikmatan. Entah itu nikmat sehat, dan pada sore hari ini nikmat kesempatan kita bisa bertemu di dalam kajian online mahasiswa yang insya Allah ini adalah amalan-amalan soleh. Maka dari itu senantiasa hamba yang beribadah kepada Allah, mari kita jadikan diri kita sebagai abd dan syakura, hamba yang bersyukur. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangannya hari ini kita bisa mencium baunya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, yang mampu mengantarkan kita ke surganya kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama mengenai tentang doa. Doamu adalah semangatku. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, yang berbunyi, Sami'tu ayrin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-du'a'u huwal ibadah. Summa qara'a innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna ila jahannam. Jadi dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Kemudian di dalam Quran surat Ghafir ayat ke-60 dijelaskan bahwasanya jika engkau berdoa kepadaku, maka akan aku perkenankan dirimu, dan janganlah kalian untuk sombong dalam hal beribadah kepadaku, maka kau akan masuk ke surga, akan kau masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Begitulah Rasulullah menjelaskan kepada kita. Pada kesempatan sore kali ini di dalam kajian online mahasiswa, saya akan memberi sebuah penjelasan di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-35 sampai 41. Kita meneladani bersama, meneladani kisah perjuangan Nabi Ibrahim dan meneladani doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'.
Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasulullah Karim. Sahabat Kalim, kajian online mahasiswa Akademi Al-Quran FKM yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 poin yang bisa kita teladani, bahwasanya kita meneladani kisah perjuangan Nabi Ibrahim dan kita meneladani doa-doa, spesial doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di poin pertama, Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya jika kita mencintai suatu negara, mencintai tanah yang kita pijak ini, di suatu kawasan yang kita cintai, maka Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya kita harus mendoakan tempat tersebut. Apalagi di Indonesia sekarang. Di Indonesia pada bulan ini, Agustus, tepatnya 75 tahun yang lalu, Indonesia menyatakan kemerdekaan. Maka dari itu, bentuk cinta kita terhadap Indonesia, Nabi Ibrahim menjelaskan dan mengajarkan kepada kita untuk mendoakan semoga negara kita ini, negara Indonesia, menjadi negara yang aman. Karena apa? Keamanan suatu negara mampu menimbulkan suatu kenyamanan bagi warganya, kenyamanan bagi seluruh yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian di poin kedua, Nabi Ibrahim menjelaskan, memberikan pelajaran kepada kita sebuah doa yang harus kita teladani dan kita amalkan. Nabi Ibrahim takut bahwasanya jangan sampai dirinya dan anak keturunannya mengikuti berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Makanya Nabi Ibrahim di ayat pertama atau di ayat ke-35 Quran surat Ibrahim, wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di poin ketiga, kita akan menambah wawasan baru bagaimana ketabahan, kesabaran yang dialami oleh 3 insan yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim, istrinya yaitu Ibunda Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Di poin ketiga ini berada di ayat ke-37 yang berbunyi, Rabbana inni askantu wa min dzurriyyati. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ada sebuah wawasan baru bagi kita yang saya ambil dari Tafsir Al-Aisar karangan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Zayairi. Beliau menjelaskan ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Menaruh istrinya Ibunda Hajar dan Ismail di suatu tempat. Dan tempat itu adalah pakar tafsir mereka sepakat bahwasanya tempat itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Ditaruhlah Ibunda Hajar dan Ismail di satu pohon dan diberikanlah 2 bejana. 1 bejana berisikan air dan 1 bejana lagi berisikan makanan-makanan ringan. Kemudian setelah diberikannya 2 bejana tersebut, Nabi Ibrahim pergi dan meninggalkan istrinya dan anaknya. Ada sebuah percakapan yang sangat indah perlu kita perdalami lagi, yaitu ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Ibunda Hajar, Ibunda Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan aku di sini beserta anakku di sini?" Apakah Nabi Ibrahim menjawab? Tidak. Nabi Ibrahim terus melangkahkan kaki dan meninggalkan mereka. Kemudian dikejarlah lagi oleh Ibunda Hajar. Kemudian berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku di sini beserta anakku adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi Ibrahim berhenti sejenak dan berkata,
Ya, memang benar. Semua yang aku lakuin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban dari Ibunda Hajar sangat menyejukkan dan menyenangkan hati. Jikalau memang ini adalah perintah dari Allah, sesungguhnya apa yang menjamin kehidupanku di sini, semuanya Allah yang menjamin. Tidak berat hati, kemudian Ibunda Hajar kembali dan Nabi Ibrahim tidak berat hati juga meninggalkan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian di poin keempat, kita diajarkan bahwasanya mereka, yaitu Ibunda Hajar dan Nabi Ismail, diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Yang pertama apa yang dilakukan dakwahnya? Untuk menegakkan sholat. Rabbana liyuqimu sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan ketika Nabi Ismail dan Ibunda Hajar diperintahkan untuk sholat, maka Nabi Ibrahim berdoa semoga orang-orang yang ada di sana untuk condongkan hatinya kepada mereka, yaitu Ibunda Hajar dan Nabi Ismail, untuk bersama-sama beribadah kepada Allah dengan cara sholat. Dan Nabi Ibrahim juga berdoa jikalau mereka melakukan sholat beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Dan sejatinya jika engkau diberikan rezeki oleh Allah, sejatinya seorang hamba harus bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Sahabat Kalim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin kelima, di ayat ke-38, Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-35, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yahfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya apa yang ada di dalam hati kita, apa yang tersembunyi dalam hati kita, sesungguhnya Allah Maha mengetahui semuanya. Dan apa yang tersembunyi di dunia dan apa juga yang tersembunyi di langit, sesungguhnya Allah juga mengetahui semuanya. Begitulah yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita memasuki poin yang ke-6. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, jikalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita awali dengan memujinya, membesarkan nama Allah, seperti halnya diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah memberikan aku karunia pada hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Ya Allah, ya Rabbku, ya Tuhanku, perkenanlah doaku. Begitulah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di poin ke-7, kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebuah wawasan baru bagi kita. Kita ada wawasan baru yang saya ambil dari tafsir Al-Aisar karangan Imam Jabir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau menjelaskan ada wawasan baru di ayat tersebut. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa? Dan dijelaskan di ayat tersebut pada saat dia berumur tua. Sudah tua, dia berdoa terhadap Ismail anaknya dan Ishak anaknya. Sebuah sejarah mencatat bahwasanya ketika lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, ketika itu juga Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. Kemudian Allah memberikan karunia lagi kepada Nabi Ibrahim, yaitu lahirnya seorang anak dari Ibunda Sarah, istri yang pertama, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ketika itu umur Nabi Ibrahim adalah 112 tahun. Dan beberapa tafsir yang saya baca, selain tafsir Al-Aisar, ada tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, dan tafsir Ibnu Katsir karangan Imam Ibnu Katsir.
Mereka pakar tafsir sepakat bahwasanya selisih umur Nabi Ismail dan selisih umur Nabi Ishak adalah 13 tahun. Itulah wawasan bagi kita. Sahabat kalim yang insya Allah dirahmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin yang terakhir memasuki inti dari judul yang saya bacakan, yaitu adalah doamu adalah semangatku. Kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah inti dari semua ibadah. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Di ayat terakhir yaitu ayat ke-41, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ada 2 poin yang bisa kita ambil dari ayat terakhir tersebut. Yang pertama adalah doa kita seorang anak birrul walidain terhadap orang tuanya adalah semangat bagi orang tuanya. Bayangin, jika seorang anak berdoa semoga orang tuanya diberi umur yang panjang dan itu diketahui orang tuanya, apakah orang tua akan merasa bisa-bisa saja? Tidak, orang tua akan merasakan lebih semangat lagi karena anaknya berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaliknya, jika seorang anak mengetahui orang tuanya mendoakannya, itu adalah bentuk semangat baru bagi anak tersebut. Maka para jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jikalau ingin melihat anaknya sukses, jika ingin melihat anaknya lebih semangat dari hari-hari sebelumnya, maka perkenankanlah doa kalian bisa didengar, dibaca oleh anak-anak kalian. Itu menjadikan anak kalian lebih bersemangat dalam beraktivitas kesehariannya. Yang kedua, doa kita terhadap saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, teman-teman dekat kita, itu adalah sebuah doa semangat bagi mereka. Begitu sebaliknya, jika kita mengetahui teman kita mendoakan kita, kita juga merasakan semangat. Ada sebuah hadis yang dijelaskan bahwasanya jikalau engkau berdoa terhadap seseorang dan orang tersebut tidak mengetahui, maka engkau akan mendapatkan doa yang sama. Sesampainya malaikat-malaikat yang ada di langit dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita, mereka mengucapkan amin dan berdoa kepada Allah, semoga orang tersebut mendapatkan doa juga semisal yang didoakannya. Begitulah pentingnya doa dalam sebuah kehidupan kita. Di kesempatan terakhir ini, mari kita bersama-sama untuk mengakhiri semua amal ibadah kita. Bahwasanya kita sudah mengetahui semua ibadah, inti dari semua ibadah adalah berdoa. Maka pentingnya doa bagi seorang muslim adalah seperti kebutuhan kita. Sebenarnya seorang manusia membutuhkan minuman dan membutuhkan makanan. Itulah sejatinya seorang muslim juga membutuhkan doa. Kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah senjata. Rasulullah menjelaskan adalah ad-doa'u silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Walaupun seorang mukmin tidak mempunyai pedang, tidak mempunyai tembak, tapi seorang muslim mempunyai satu yang paling kuat. Senjata yang paling kuat adalah doa. Maka mari bersama-sama untuk kita berdoa kepada Allah, semoga kita di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan semoga Allah merahmati kita atas perjuangan kita dalam menegakkan dinul Islam hingga hari kiamat nanti. Akhiru da'wani alhaqqu mirabbika wala takunanna minal mumtarin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.